Hari ini kita akan belajar tentang itu. Banyak sekali contoh di Alkitab bagaimana satu keluarga itu kerjasama melakukan sesuatu yang luar biasa. Contoh yang dramatis satu lagi, Musa. Kita tahu ya cerita Musa, waktu itu setiap anak Israel yang lahir akan dibunuh. Dan karena dikatakan Musa ini elok, katanya Alkitab mencatat gitu, orang tuanya sayang gitu. Terus akhirnya dibuang ke sungai gitu. Dibuang ke sungai. Tapi saya percaya begini. Sebelum si Musa ini ditaruh di sungai, saya percaya mereka ini sudah, kerjasama. Dia membriefing si Miriam, kakak dari si Musa ini, untuk ayo ikuti dia. Jagai dia, ikuti dia dari jauh. Sampai kemana, ditemu siapa. Supaya kita tahu nasib si Musa ini seperti apa. Kalau si Harun, itu kan masih kecil. Mereka kan cuma selisih 3 tahun. Saudara. Harun ini mungkin masih kecil, masih gak mudeng lah. Gitu. Paling-paling dia urun doanya anak kecil. Tuhan berkati adikku yang baru lahir, paling baru begitu. Tapi si Miriam ini sudah remaja. Dan saya percaya dia di briefing oleh orang tuanya. Mereka terjadi yang namanya kerjasama saling dukung. Singkat cerita, Musa di air dan ketemu sama putri Firaun pas mereka sedang ada di sungai itu. Diambillah Musa dari dalam air dan diberi nama Musa. Nama Musa itu artinya diambil atau diangkat dari air. Dan ketika Miriam melihat kejadian itu, didatangilah si putri Firaun. Aku kenal seorang Ibrani yang bisa menyusui anak ini. Dan diserahkanlah Musa kepada dia, diberikan ke ibunya, disusui oleh ibunya sendiri. Itu pun masih dibayar sama putri Firaun. Cerdik sekali, saudara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya percaya itulah kerjasama saling dukung dalam sebuah keluarga, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang bahkan gak terpikirkan oleh orang lain. Saudara yang ibu-ibu, waktu nyusui anak saudara dibayar atau malah keluar uang gitu. Ini nyusuin anaknya sendiri dibayar. Saudara. Contoh lain lagi Samuel. Samuel ini kenapa dia bisa jadi nabi besar? Adalah karena peran ibunya yang mendukung dia. Gak cuman sekali dibawa ke Imam Eli, setelah itu bye-bye, tugasku selesai. Gak, setiap tahun dia datang, dia dukung, dia berikan baju, dia berikan segala macam yang dia butuhkan. Ada dukungan dari orang tuanya yang membuat akhirnya Samuel menjadi seorang Samuel. Naomi, bagaimana Naomi bisa bangkit kembali? Karena dia punya Ruth. Notabene menantunya yang sangat setia ini mendampingi Ruth sampai selesai. Dia bisa bangkit kembali dari hidupnya. Saudara, saya ingin katakan, ayo saling mendukung di dalam keluarga saudara. Apalagi kalau sedang ada yang salah satu yang terpuruk. Jangan malah disokorke, ditunjuk-tunjuk, wong ra iso apa-apa, salahmu dhewe. Come on, bukan seperti itu yang firman Tuhan ajarkan. Kita diajarkan untuk mendukung anggota keluarga kita kalau memang salah satu dari mereka sedang terpuruk. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, tadi contoh-contoh keluarga yang berhasil. Ada banyak juga contoh di Alkitab ini keluarga yang gak berhasil. Contoh, Kain versus Habel. Betul? Bunuh-bunuhan padahal bukan anggota keluarga, anggota dunia gitu. Baru 4 orang sudah bunuh-bunuhan gitu. Ini contoh keluarga yang gagal. Bukan saling dukung, malah saling membunuh. Contoh lain adalah Yusuf dan keluarganya. Ini anak tidak didukung oleh saudara-saudaranya, bahkan dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Daud juga sama. Tidak didukung oleh orang tuanya, tidak disupport oleh orang tuanya. Bahkan ketika dia datang ke medan peperangan mau melawan Goliat, bukannya didukung, malah dilemahkan mentalnya. Pulang kamu ngapain ke sini, sok-sokan. Urusi sana kambing dombamu yang cuma 2-3 ekor. Saudara, saya berdoa tidak seperti itu.
anggota gereja keluarga Allah, keluarga-keluarga di tempat ini adalah keluarga yang saling dukung satu dengan yang lain. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Saudara, hal-hal seperti ini, hal-hal yang saling menjatuhkan seperti ini terjadi bahkan pada diri Yesus. Luar biasa kan, saudara? Coba kita baca aja. Markus 3 ayat 20-21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Ini awal-awal pelayanan Yesus. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya, bukan orang lain, bukan ahli Taurat, bukan kaum Farisi dan lain sebagainya, orang Saduki, bukan tentara Herodes. Tetapi dikatakan ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, ketika mereka mendengar Yesus sedang pelayanan dan ada banyak orang datang mengerumuni dia, apa yang mereka lakukan? Mereka bukannya mendukung, dikatakan mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara, sebuah ironi ketika dalam sebuah keluarga bukannya mendorong yang lain, bukannya mengencourage yang lain, tapi justru menjatuhkan. Saya berdoa hal seperti itu tidak ada di tengah-tengah kita. Amin. Alkitab ini berisi contoh-contoh yang tadi keluarga yang berhasil, juga berisi contoh-contoh keluarga yang gagal dalam hal ini. Saya dorong saudara, ayo ambil contoh hikmahnya dari keluarga yang berhasil, dan jangan tiru hal-hal yang gagal dari keluarga yang lain itu. Saudara, kata support, mendukung, itu artinya memberikan dorongan atau semangat, memberikan bantuan dorongan secara emosional. Juga artinya mensupport, memberikan bantuan menyemangatilah. Juga arti support itu seia sekata, menyetujui. Itu namanya support, mendukung. Ada satu kisah di kisah para rasul. Ketika Petrus waktu itu sedang ditangkap, dia dimasukkan ke penjara dan perkiraan besok akan dihadapkan di depan orang banyak dan dihukum mati. Kira-kira skenarionya seperti itu. Nah, ketika teman-teman komselnya Petrus ini dengar bahwa KKS-nya akan ditangkap dan akan dihukum mati, mereka berdoa semalam-malaman, saudara. Itu saling dukung. Dukung gak selalu berupa dana, gak selalu berkata, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Iya, itu baik, tapi dukungan juga seringkali berupa doa tanpa kita sadari. Petrus gak tahu kalau dia sedang didoakan oleh orang-orang sekomselnya. Tetapi karena doa itu, kita tahu kisahnya, malaikat Tuhan datang melepaskan itu belenggu pintu-pintu penjara, lepas sama sekali. Akhirnya Petrus ini bebas. Saudara, ketika saling dukung dalam sebuah keluarga rohani pun terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ingin katakan, ayo gabung komsel, saudara. Punyai keluarga rohani. Yang paling kelihatan itu peristiwa ketika selama 3 tahun COVID itu. Satu kena, saling dukung, dikirimi macam-macam. Satu kena lagi dukung, kirimi macam-macam, didoakan segala macam. Satu lagi kena, bantu sudut, antarkan ke rumah sakit. Satu lagi kena dulu. KKS-nya teler bener waktu itu. Untung KKS-nya nggak kena. Ayo ikut kelompok sel, saudara punya keluarga rohani yang saling memperhatikan, yang saling mensupport, saling mendoakan. Bahkan tanpa kita sadari, sebagai KKS saya mungkin gak sadar bahwa saya didoakan di rumah, didoakan oleh anak-anak sel saya. Juga sebagai anak-anak sel, mungkin mereka gak sadar, tanpa sepengetahuan mereka, saya mendoakan dari rumah. Saya menangis untuk mereka. Jam 3 pagi tiba-tiba bangun, saya ada berdoa untuk ketika Tuhan ingatkan satu nama, saya berdoa untuk dia dan bisa nangis. Punyai keluarga rohani. Amin.